Berkenaan dengan Yoniso Manasikara adalah usaha-usaha untuk memunculkan kebijaksanaan. Jadi apa yang kita lakukan jika itu menuntun kita memunculkan kebijaksanaan, itu juga bagian dari Yoniso Manasikara. Mendengarkan Dhamma, menganalisis tentang apa yang didengar, itu juga bagian dari Yoniso Manasikara. Seperti hari ini nih, ada ceramah tentang Buddha, terus ada renungan. Oh, memang ada Buddha jenis begitu ya. Oh iya, Buddha ini ada yang bangun setelah menerima candu. Ada Buddha yang kita bayang-bayang candu, nah, dia bergegas. Oh, demikian pula ada orang-orang yang menyadari tentang kesakitan dan kematian, dia bergegas. Merenungkan hal ini juga bagian dari Yoniso Manasikara dalam hal mendengarkan Dhamma. Terus kalau keseharian bagaimana Bante? Keseharian itu fenomena apapun yang kita hadapi, kita berusaha untuk memunculkan saya tidak kekal. Apa yang saya hadapi juga tidak kekal. Mengerti tentang tilakhana ini juga bagian dari Yoniso Manasikara. Karena kalau seseorang itu menyadari tentang ketidakkekalan, orang itu akan pelan-pelan menjadi orang bijak. Namanya Yoniso itu asal usul, tahu tentang asal usul kemunculannya dan kepadamannya. Apapun yang ada ini asal usulnya ya tidak kekal. Jadi nanti kalau sehari-hari ya, menghadapi apapun, mungkin punya teman yang dulunya bestie, teman dekat, kemudian kok berubah, Anda jangan larut dalam kekecewaan. Oh benar ya, manusia ini bisa berubah sewaktu-waktu karena satu dua hal. Kita jadi bijaksana. Kenapa? Menerima perubahan itu sebagai bagian dari kehidupan. Terus nanti punya gelas di rumah, gelasnya kena air panas, retak. Itu juga bagian dari Yoniso Manasikara, dari hal-hal kecil. Oh, gelas ini juga tidak kekal. Ini juga bagian dari Yoniso Manasikara. Memang Yoniso Manasikara yang tingkat tinggi nih, itu sudah mengarah kepada pengembangan vipassana, menganalisis nama dan rupa. Ya, nama dan rupa dianalisis. Ini yang nanti mengarah kepada vipassana pandangan terang. Tapi dalam keseharian kita bisa mengembangkan pandangan terang setiap saat. Dari hal-hal yang kecil. Oh, kemarin sudah disapu bersih, sekarang kotor, sudah dielap bersih, kotor lagi. Di rumah sudah nyapu, sudah ngepel, dari kotor jadi bersih, setelah bersih kotor lagi. Jengkel enggak? Jengkel enggak? Enggak, nanti biasa saja, berarti sudah bisa menerima. Ya, tapi kalau tidak bisa menerima, jengkel, kotor lagi. Berarti selama ini tidak menyadari dimanapun berada, di mana ada keramik pasti bakal kotor. Ada orang maupun tidak ada orang, rumahnya tertutup maupun terbuka, itu tetap ada kekotoran yang masuk. Ya, makanya orang yang punya kebijaksanaan itu bisa melihat sebagaimana adanya dengan kewajarannya. Nanti sehari-hari memunculkan kebijaksanaan. Ini banyak hal sebetulnya, banyak hal. Termasuk kalau kita punya kesenangan indriawi, kita berusaha untuk menyadari ada objek, ada pintu indria, ada kesadaran. Itu juga bagian dari Yoniso Manasikara. Ada satu perumpamaan, kecapi itu alat musik. Ini di Samyutta Nikaya, perumpamaan kecapi. Orang kalau dengar musik kecapi, tegang atau tenang? Tegang atau tenang kalau musik kecapi? Gitu kan? Dengerin, oh terdengar, oh indahnya, oh menyenangkannya. Setelah kecapinya itu dibanting, pecah, kemana suaranya?
Ya tidak ada loh Bante. Nah sama juga kebahagiaan kita yang kita rasakan sampai kita terbuai, kalau kita analisis semua akan pecah. Telinga mendengar suara, ada telinga, ada suara, ada kesadaran. Kira-kira ini akan tahan lama atau sebentar? Nanti ini kan ada sila minum teh manis, masuk ke tenggorokan, masuk ke mulut dulu, lewatin lidah, manis. Manis ini kekal atau tidak kekal? Kira-kira perasaan yang muncul itu milikku atau bukan milikku? Oh manis. Setelah duduk ke teras depan, manisnya masih nempel? Enggak. Itu juga menganalisis ini juga Yuniso Manasika juga. Bedanya anicca. Perasaan yang menyenangkan sekalipun ini juga tidak kekal. Rasa yang nempel di lidah ini, rupa yang nempel di lidah ini pun juga tidak kekal. Ini juga Yuniso Manasika. Usaha memunculkan kebijaksanaan. Mengerti tidak? Anicca juga. Sehari-hari sebetulnya setiap saat itu, selama kita tidak ditutupi oleh kama canda, ya kita bisa melihat. Tapi kalau kita ditutupi oleh kama canda, ya kita tidak bisa melihat. Gelas pecah, tidak sempat lihat anicca, terus telepon, itu kirim ya gelas pecah. Ya, respon akan mengganti, itu membuat kita jadi tidak melihat kebenaran yang hakiki. Makanya kalau kita mau praktek dhamma, nanti di rumah ada piring pecah, direnungkan. Piring pecah. Anda punya rambut ini kan nanti hitam, memutih. Setelah memutih, sebelum dicat, ya apa mau dicat dhamma? Bukan pelanggaran sila. Dicat. Ya, nanti Anda cat. Nah, sebelum dicat direnungkan. Oh iya kemarin hitam, sekarang putih. Sekarang hitam lagi, pakai top ban. Ya. Nah, nanti hitam lagi. 15 hari kemudian putih lagi. Nah, ini juga usaha untuk memunculkan kebijaksanaan juga, menerima tubuh yang tidak kekal. Jadi banyak dalam sehari-hari, termasuk di zaman Sang Buddha. Ya. Ada salah satu kisah ya, tentang ibu Kisah Gotami, ya, ibu Kisah Gotami itu cuci air, basuh kaki, ya, basuh kaki, kakinya dibasuh pakai air, menyadari air yang bergerak, itu juga Yuniso Manasika. Muncul kebijaksanaan, mengerti apapun yang ada ini tidak kekal adanya dan tidak bisa bertahan lama. Termasuk ada kisah ibu Patacara dari Bikuni, mau tidur, matikan itu lampunya, memahami dari terang jadi padam. Nah, memahami, timbul pencerahan. Siapa tahu ibu-ibu nanti di rumah bersihkan. Nah, seperti Bante Pula Pataka dalam kisahnya begitu. Musab itu, muncul kesadaran dari kotor, dari bersih jadi kotor. Sama juga nanti sebelum kondangan kan diminai. Pulang dari kondangan masih wangi? Masih wangi? Masih wangi? Makanya kalau pulang kondangan Anda buru-buru pada mandi kan? Ya, itu menutupi kebenaran. Aduh lengket Bante, baunya tidak enak. Coba kalau direnungkan. Itu juga usaha kita bisa memahami, dari wangi berubah menjadi tidak wangi. Nah, kesadaran tentang perubahannya itulah yang buat kita jadi bijaksana. Bukan menolak perubahannya, tapi memahami apapun yang ada ini mengalami kemunculan dan akan mengalami kepadaman. Awalnya wangi, ya, menjadi berubah, kembali lagi, semprot lagi, wangi lagi. Nanti wangi lagi 5 menit lagi masih ada, ya, 15 menit kemudian semprot lagi, wangi lagi.
dalam sehari-hari. Sama kalau ibu bapak sekalian sebagai perumah tangga yang merenungkan tanggal tua dan tanggal muda, itu juga menunjukkan misalnya kemarin angkanya sekian, setelah melewati hari-hari tinggal sekian, oh muncul padam. Nanti tanggal muda muncul lagi senyum, nanti mulai padam lagi. Jadi nanti dalam keseharian itu bisa dilakukan, merenungkan tentang ketidakkekalan. Awalnya yang paling mudah mungkin adalah ketidakkekalan. Di rumah punya daun pohon, ada daunnya, daun rontok jatuh, oh seperti daun ini sewaktu-waktu bisa mengalami kuning, lepas dari tangkinya. Oh, itu juga bagian dari Yunus Monasita. Kita bisa melihat asal usulnya dari yang semula ada menjadi tidak ada. Nanti setelah tidak ada nanti ada lagi. Itu kehidupan. Muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Makanya dikatakan sesuatu yang muncul dan tenggelam, sesuatu yang muncul tenggelam, sesuatu yang muncul tenggelam, bahagia atau menderita. Sesuatu yang muncul tenggelam meskipun itu menyenangkan sekalipun, bahagia atau menderita. Anda terima, kalau kerja, terima gaji, bahagia atau menderita? Kerja sama orang gajinya naik, bahagia atau menderita? Anda sudah kerja 5 tahun, terus gajinya dinaikkan, bahagia atau menderita? Bahagia. Hari Senin masuk kerja, masih bahagia? Nah, Senin lagi. Gajinya dari potong tetap, ya. Tetap gajinya dari kota. Ada fenomena kebahagiaannya hilang ketika muncul hari Senin lagi. Nah, setelah dekat-dekat akhir bulan, gajinya ditransfer. Bisa makan, bisa itu, ya bisa ini, muncul lagi hari Senin. Hari Senin lagi. Ya, itulah sesuatu yang muncul tenggelam itu meskipun menyenangkan sekalipun nanti tiba saatnya yang muncul tenggelam itu endingnya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ini kan orang pada umumnya kan punya hobi kuliner. Umumnya ini tidak mau ngomongin orang. Umumnya kalau kuliner kita datang, orang yang jualan itu ada, bahagia atau menderita? Tunggu dulu ceritanya belum ada. Ada, oh dia masih buka, giliran masuk ternyata habis. Bahagia atau menderita? Masih buka tapi yang dituju sudah habis, kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Terus giliran berikutnya yang buka masih ada, dagangannya ada, tapi duitnya tidak ada, bahagia atau menderita? Karena banyak faktor, ya banyak faktor. Maka momen ketemunya bahagia cuma sebentar. Anda pergi ke kuliner karena satu ada buka, dua ada yang dimakan, tiga ada uang. Dan Anda ngantri tidak lama. Makanya bahagia itu momennya lebih sedikit daripada menderita. Anda mau makan durian pergi ke Purwokerto sana, berangkat. Itu perjalanannya panjang sampai Purwokerto. Terus makan duriannya berapa jam? Ada makan durian. Jadi ceritanya apa? Bahagia atau menderita? Kalau kita lihat secara benar-benar, itu menderitanya itu lebih banyak daripada bahagia. Ini bukan kita pesimis ya. Kita harus menggunakan mata berupa kebijaksanaan. Saya kapan hari ketemu umatnya ya lucu-lucu juga. Ketemunya juga saya jadi lucu juga gitu. Lucunya apa? Dia minta doakan. Ya, saya sih hanya aja tapi juga tidak yakin juga gitu. Doakan apa? Bantu doakan ya bantu. Kalau tahun ini bisa beli mobil, ya namanya orang yang datang, ya udah nggak ada salahnya. Ya semoga tercapai yang kamu harapkan. Nah setelah kebeli mobilnya, tahun itu BBM itu mengalami kenaikan.
BBM mulai kenaikan, apa yang terjadi dengan dia? Bahagia atau menderita? Dia bisa beli mobil, bahagia atau menderita? Oh, akhirnya tercapai yang saya harapkan. Giliran BBM-nya naik, mobilnya tetap kok belum kejual, tetap kok. Ya. Tapi apakah dia tetap bahagia kalau BBM-nya naik? Tidak bahagia. Apalagi dia datang ke tempat saya ke Pusdika, lebih tidak bahagia lagi. Kenapa? Karena kalau datang ke Pusdika kena parkir per jam. Per jam itu 5.000. Kalau dia ke Pusdika itu 3 jam, mesti siap-siap berganda sama tukang parkir. Bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Saya belum wawancara sampai situ. Nanti setiap orang ini fenomena-fenomena itu ada. Makanya apa yang kita lihat dengan Yoniso Manasika, kita akan tahu sesuatu yang berubah ini akan menjadi tidak benar. Nah, kita akan melihat kebenaran Arya nomor 1, kebenaran Arya tentang penderitaan. Itu nanti ada kaitannya ke sana. Sampai tiba saatnya menyadari kelahiran berulang-ulang itu sangat menyedihkan. Nanti tiba saatnya. Kalau sekarang belum, sabar. Ya, semua akan ada masa kematangannya masing-masing. Begitu ya kurang lebihnya. Kalau misalnya ini pertanyaannya pasti ini semuanya. Ya. Kalau dalam meditasi fenomenanya itu yang kebahagiaan itu maksudnya ya bagaimana di dalam samatha. Kalau di masalah mungkin kan kita memperhatikan sesuatu perubahan. Tapi kalau samatha kan kita kan cuma napas masuk, napas keluar. Berada itu maksudnya itu yang mana? Nah, karena kalau samatha itu kan kajian dan tujuannya kan untuk ketenangan hati. Jadi kalau samatha itu kan kita mengarahkan perhatian pada objek dengan tujuan supaya pikiran kita jadi tenang. Ada salah satu buku ya, samatha ya, yang ditulis oleh Dr. Mutimun ya. Dia menulis untuk kita yang masih awam, kalau ingin baca samatha, ya, kita diminta untuk melatih napas masuk, napas keluar dihitung 1, ya, napas masuk, napas keluar dihitung 2, sampai 8, nanti balik lagi. Jadi perhatiannya pada napas masuk, napas keluar 1, napas masuk, napas keluar 2, dan dia tidak membuat-buat. Artinya tidak membuat-buat bagaimana? Sabar. Jadi ketika nanti yang mungkin diantara Anda ini mencoba samatha, karena biasanya memperhatikan nafas tanpa adanya pegangan, kadang-kadang pikirannya bisa melobos, ngelantur. Nah, masuk, keluar 1. Sabar dulu, jangan ditarik lagi. Sebelum nafas ini mengajak menarik, jangan ditarik. Ya, nanti batuk-batuk kalau belum waktunya. Jadi masuk, keluar 1, masuk lagi, keluar 2. Masuk lagi, keluar 3. Kita harus sabar ya. Jangan memaksa, takut kehilangan hitungan kemudian masuk, keluar 1. Tubuh ini belum ada kehendak untuk menarik. Masuk, keluar 2. Tubuh ini belum ada kehendak untuk menarik. Masuk, keluar 3. Apa yang terjadi? Pusing. Kenapa? Oksigennya belum terpenuhi, sudah dipaksa keluar lagi. Makanya peserta meditasi kenapa bisa pusing? Karena kurang alami. Makanya kalau kita mau latihan ketenangan, mas masuk nafas keluar 1. Tunggu berapa lama mati? Tunggu dia manggil sendiri. Kadang-kadang kita ragu-ragu. Masuk keluar 1, terus kita hitung lagi. Belum tuntas keluarnya, sudah ditarik lagi. Jedanya panjang, jedanya pendek biar. Nah, ini namanya kita melatih membangun perhatian. Nanti kalau selama meditasi mungkin 30 menit, mungkin 1 jam, Anda bisa hitung napas masuk, napas keluar sampai 8 berulang-ulang dan tidak kebablasan. Berarti Anda berkembang dalam saat ini. Karena tiba saatnya nanti sudah masuk keluar 8, masuk keluar 9, masuk keluar 10. Baru ingat tuh, tadi kan mestinya 8, kok 14 sampai 10. Nah, itu namanya sati kita kurang.
Nanti kalau kita bisa selama 1 jam itu sampai angka 8 tidak kebablasan dan juga tidak kurang, berarti hati kita berkembang. Nah, kalau hitungan itu sudah sukses, nanti hitungan itu tidak dipakai lagi. Karena sudah biasa memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nah, ini untuk yang baru belajar. Dan nanti apa akibat yang dirasakan nanti? Ini bisa diuji ya. Apa? Pikiran kita akan muncul kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak memberi kesempatan munculnya kama canda. Kenapa tidak muncul kama canda? Karena sudah dipagari tadi dengan nafas masuk, nafas keluar 1, nafas masuk, nafas keluar 2, nafas masuk, nafas keluar 3. Dan setiap jeda itu, kalau Anda mau latihan serius, jangan dipaksa. Kalau dia masuk, keluar. Mungkin jedanya lama, ya apa? Masuk lagi, keluar 2. Jedanya lama atau sebentar, ya. Ini nanti akan membantu kita untuk menenangkan. Nah, inilah yang menjadi latihan awal bagi seseorang yang gampang sekali baru duduk pikirannya sudah berjalan. Ini diberi batasan berupa dengan cara penghitungan. Nanti kalau sudah berkembang, hitungan itu tidak dipakai, ya, tidak dipakai. Jadi sewaktu kita latihan menjaga itulah kita punya sati. Setelah kita praktek samatha demikian, nanti kita bisa berkembang, menyadari napas ini bermacam-macam. Ada awal, narik napas masuk panjang, kita tahu, menghembuskan napas panjang, kita tahu. Menarik napas masuk pendek, kita tahu, menghembuskan napas pendek, tahu. Tahu ini awal, ini pertengahan, ini akhir, tahu. Ini namanya sudah mulai memunculkan yoniso manasikara. Napas ini juga bukan milikku. Kenapa? Napas ini tidak bisa dikuasai oleh diriku. Kita bilang napas jangan keluar lagi. Kamu kan milikku, kamu saya pesen ya, jangan keluar lagi. Dia mau? Kalau waktunya keluar dia akan alami. Giliran tarik masuk, ayo napas masuk. Waktu menarik kita mengatakan napas ini milik tuh Bante. Buktinya saya atur dia mau gimana? Coba dibilang masuk terus. Bisa? Enggak bisa. Itu menyadari napas ini juga anatta, tidak bisa disebut dengan milikku karena kita tidak punya kuasa apa-apa dengan nafas ini. Tidak punya kuasa apa-apa dengan nafas ini. Nah, ini sudah mengarahkan yoniso manasikara, bisa mengenali nafas ini tidak kekal, nafas ini juga suka bertahan adanya, nafas ini juga bukan milikku. Itu sudah muncul yoniso manasikara dalam kaitannya dengan samatha. Karena yoniso manasikara ini kaitannya dengan pandangan terang. Kalau samatha itu kaitannya dengan ketenangan hati. Makanya nanti ibu bapak sekalian yang mungkin susah untuk menenangkan diri, model hitungan aja. Masuk, keluar 1, sabar aja. Nanti dia manggil lagi, masuk, keluar 2. Nanti masuk lagi. Jadi kita jangan memaksa ya. Kadang-kadang peserta ini kadang-kadang tidak sabaran. Kan objeknya napas masuk, napas keluar. Harus perhatikan nafasnya dengan sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang nafas ini punya jeda masing-masing. Semakin panjang jedanya, semakin bagus pikirannya. Nah, saking panjangnya, kadang-kadang pesertanya saking tenangnya deep. Ya, deep. Anda bisa menghembuskan nafas panjang dengan bagus, berarti pikiran Anda itu sedang kondisinya stabil. Makanya kalau pikiran kita sedang kacau, nafas kita itu tidak beraturan. Nafasnya nafas kasar. Tapi kalau kita nafasnya panjang, masuk, keluar lagi, hembusnya panjang, jedanya makin lama. Antara nafas masuk dan nafas keluar jedanya makin lama, berarti pikiran Anda
Ini bisa dibuktikan. Napas masuk, napas keluar. Tidak langsung kok, masuk, keluar, langsung narik lagi masuk. Enggak. Masuk, keluar. Beberapa saat dia akan masuk lagi. Berhenti lagi. Baru menghembus lagi. Nanti semakin jedanya makin lama, pikiran Anda masih tenang. Apa kaitannya dengan ini? Karena ada buku warnanya kuning, judulnya Pernafasan. Kalau kita sedang menghembus nafas, menghembus itu otot-otot tubuh kita jadi rileks. Makanya kalau orang kira-kira ototnya tegang atau kaku kalau menghembus. Jadi kalau Anda kurang bahagia, hidup Anda tegang, mesti. Kenapa? Karena saat kita menghembus, seluruh otot di tubuh kita ini akan rileks. Tubuh kita ini akan rileks. Makanya momen paling bahagia orang meditasi itu sebetulnya waktu dia melepaskan. Saking dalamnya, sampai-sampai meditasi selesai. Kok cepet ya? Pikiran saya tenang. Cepet. Nah, karena saat ini yang membuat Anda jadi dep begitu, ya, itu karena nafas Anda yang menghembuskan. Makanya momen orang tidur bisa short sleep itu waktu dia bisa, waktu momen menghembuskan. Nah, justru kalau kita malah sadar pada narik nafas, kita malah makin seger. Makanya sebelum tidur, fokusnya kalau nggak bisa tidur, fokusnya pada menghembuskannya. Tapi tolong ya, kalau baca buku, jangan fokusnya pada menghembuskannya. Nanti bisa, ini bisa dipelajari. Makanya orang-orang yang rajin meditasi, ini kita ngomongin nanti belum terjadi. Momen terakhir, nafas terakhir itu akan menentukan. Dia rileks pikiran, dia rileks jasmaninya, lepas tubuh tidak menderita. Kenapa? Karena momen melepaskan itu dia sadari tubuhnya akan rileks, pikirannya juga rileks. Ini kaitan samata. Ya, ini samata. Makanya kalau kita tidak tenang, jangan fokus pada yang masuknya. Nanti dicoba, ini ehipasiko. Ya, ehipasiko. Jadi kalau seandainya nanti latihan, jadi fokusnya pada yang lepaskannya. Kalau hidup Anda penuh ketegangan, tapi kalau hidup Anda penuh dengan kelengangan, fokusnya pada masuknya. Ya. Kalau kita penuh ketegangan, fokusnya pada lepasnya. Nanti bisa diperhatikan. Ini urusan samata ya, ketenangan. Makanya kalau Anda sedang emosi sama orang, jangan fokus pada nariknya. Di emosi, mungkin punya karyawan, mungkin punya teman jengkel, kemudian Anda perhatikan nafas masuk, nafas keluar, tapi fokus Anda pada masuknya, berantem. Karena menarik nafas itu membuat kita jadi fight. Ya, menarik nafas itu kita jadi fight. Tapi kalau melepaskan menjadi flight. Nah, makanya kalau kita jengkel, fokusnya ke melepaskannya. Jengkelnya makin kenceng balik. Nanti bisa dibuktikan. Jangan kalau jengkel malah tarik nafas. Makanya kita ingin dengar, Bante saya sudah menghadapi dia itu kurang apa Bante, saya sudah narik dada Bante. Makin jadi. Karena suplai oksigen makin banyak ke otak, nalar Anda makin optimal. Ya. Jadi itu bisa diurai. Ya. Nanti Anda ketemu karyawan, ketemu siapapun, mungkin dengan teman-teman ngantri kepanjangan, fokusnya ke lepasnya. Anda dari tampak elegan, tampak elegan. Sadar ngapain cik? Napas keluar. Nanti Anda dengan sendirinya ya,
akan kelihatan. Ya, Anda bisa buktikan sendiri. Nanti dalam keseharian pasti Anda berubah. Terkhusus orang yang gampang emosian, terkhusus yang tekanan darahnya tinggi. Ya, itu ada kaitannya. Ini pelajaran ya. Ini di luar agama. Di luar agama apa? Dengan kita menghembus, makin banyak karbon dioksida yang kita keluarkan. Karena karbon dioksida itu adalah racun. Semakin banyak yang kita hembuskan racunnya, tergantikan makin banyak oksigen. Itu pelajaran biologi. Ya, bukan pelajaran dalam. Ini pelajaran biologi. Karena kita nafas ini menarik oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Racun itu adalah karbon dioksida. Jadi kalau kita makin banyak menghembuskan karbon dioksidanya, maka nanti akan tergantikan masuk oksigennya. Ini dari buku yang saya baca, judulnya Bernapas. Bukunya warnanya kuning, bisa ditemukan di Gramedia. Itu ada yang nulis apa namanya? Bapak siapa itu namanya? Dari Bali. Ya, Bin itu ada Bin. Siapa? Gobin. Tulisannya Gobin kan baca. Nah, dia penganalisis salah satunya itu nafas. Begitu ya. Nah, ini soal samatha. Jadi samatha itu untuk ketenangan. Kalau sudah yoniso manasikara, ini sudah mengarah ke